Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airlangga Primasti Jafri dengan NPM 20380 dari kelas A, akan menerangkan tentang rangkuman pembelajaran hukum Islam yang telah saya buat di PowerPoint. Berikut adalah PowerPoint yang telah saya rangkum. Oke, ini adalah tampilan depan atau cover dari rangkuman pembelajaran hukum Islam yang telah saya susun, yaitu dari Airlangga Primasti Jafri dengan NPM 20380 dari kelas H. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama adalah pengertian dasar hukum, azas, ruang lingkup, tujuan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang beriman dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum Islam berasal dari Al-Quran, Sunnah, Al-Hadis. Ketiga adalah azas. Azas dari hukum Islam terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah azas adamul haraj atau tidak ada kesulitan, qalitul taklif atau menyedikitkan beban, dan at-tadrij bertahap dalam pembebanan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam ruang lingkup terbagi 2, yaitu yang pertama adalah ibadah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah seperti sholat, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokoknya saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Selanjutnya adalah tujuan. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah darul mafiddu jalbul masahalihi atau mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Abu Ishaq As-Sattahiwi merumuskan tujuan hukum Islam yakni sebagai berikut. Pertama adalah memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnya, dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang tidak baik. Yang kedua adalah hukum Islam dan kurikulum nasional. Alasan sejarah. Belanda mendirikan perguruan tinggi dengan mayoritas mahasiswa muslim Indonesia. Maka dari itu, diajarkannya lah hukum Islam sebagai salah satu mata kuliah yang berlaku di perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah alasan penduduk. Mayoritas penduduk Indonesia yaitu seorang muslim yang harus mengetahui hukum Islam itu apa dan bagaimana, serta yang mengembangkan hukum Islam pun adalah muslim itu sendiri. Selanjutnya adalah alasan yuridis. Yuridis artinya hukum atau sumber hukum, alasan hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dibuat dengan bahasa perundang-undangan. Selanjutnya adalah alasan ilmiah, bahwa hukum Islam sudah dikaji bersifat empiris, nyata di masyarakat, sudah ada di majelis-majelis, lembaga-lembaga pengajian, dan kelompok tahfidz. Dalam kurikulum nasional, hukum Islam ada 5, yaitu 1. Syariah. Syariah atau yang biasa disebut Islamic Law adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan bersifat mengikat pada setiap umat Islam. Yang kedua adalah fikih. Fikih adalah hukum Islam yang didasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nas Al-Quran, dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah fatwa. Fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya.
Yang keempat adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan atau lembaga kepadanya. Yang kelima adalah perundang-undangan Indonesia. Perundang-undangan Indonesia adalah perundang-undangan yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan. Yang ketiga adalah sejarah pertumbuhan hukum Islam. Periode Nabi Muhammad SAW terbagi atas 4, yaitu 1. Masa peradilan di daerah-daerah pada zaman Rasulullah. Yang kedua adalah masa Rasulullah SAW dalam memutuskan perkara. Yang ketiga, tiap-tiap daerah mempunyai hakim. Yang keempat ada syariat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah hukum Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana dimulai dari Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq pada 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, atau pada periode 632 Masehi sampai 634 Masehi, dengan cara dakwah secara damai dengan menerangkan asas-asas atau dasar dan tujuan agama Islam. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab pada periode 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab mempunyai watak yang tegas sehingga saat ia berpergian jarang dikawal, dan ia merupakan khalifah yang sangat sederhana dan mengembangkan Islam dan meluas antara lain ke Mesir, Irak, Azerbaijan, Persia, dan Syria. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan pada periode 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, atau 664 Masehi sampai 656 Masehi, Utsman merupakan menantu Nabi sehingga 2 kali. Utsman bin Affan menjaga keutuhan wilayah yang telah dicapai Umar bin Khattab dan bahwa dapat memperluaskan ke timur Armenia dan Azerbaijan, ke barat hingga ke Afrika Utara. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib pada periode 35 Hijriah sampai 41 Hijriah, atau 656 Masehi sampai 661 Masehi. Pada zaman Ali bin Abi Thalib tidak terlepas dari situasi politik. Sebagai seorang sahabat Nabi, Ali tetap berusaha memelihara kemurnian Islam dan menetapkan Al-Quran yang telah terpilih oleh Utsman bin Affan sebagai Al-Quran yang resmi. Selanjutnya, hukum Islam pada zaman mazhab fikih. Dalam periode ini tercatatlah perkembangan penting dari syariat, yaitu timbulnya ahli-ahli hukum besar dan yang menyusun pendapat-pendapat beberapa mazhab pada zaman ini, seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad Ibnu Hambal. Keempat adalah pengertian nikah, dasar hukum nikah, macam-macam hukum nikah, dan pinangan. Pengertian nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang kedua adalah hadis. Salah satu hadis tentang pernikahan berbunyi, wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam hukum nikah, yaitu 1. Wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, sedangkan bila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Yang kedua adalah sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Yang ketiga adalah makruh. Selanjutnya, hukum nikah menjadi makruh bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak
juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Yang keempat adalah mubah. Mubah adalah seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Yang kelima adalah haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Selanjutnya adalah pinangan. Tunangan atau pinangan hanyalah janji seorang pria yang akan menikahi seorang wanita dan merupakan langkah awal dalam mempersiapkan suatu pernikahan. Maka sebenarnya pertunangan bisa diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak, misalnya jika terjadi konflik dalam keluarga. Yang kelima adalah azas hukum nikah, tujuan nikah, dan hikmah nikah. Asas-asas hukum pernikahan adalah yang pertama adalah kesukarelaan, kedua asas persetujuan kedua belah pihak, yang ketiga asas kebebasan memilih, yang keempat asas kemitraan suami istri, yang kelima asas untuk selama-lamanya, yang keenam asas monogami terbuka. Tujuan nikah. Tujuan menikah dalam Islam pastinya adalah beribadah kepada Allah. Pernikahan menurut agama Islam sendiri yaitu bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslim. Hikmah nikah terdapat 5, yaitu 1. Sebagai wadah birahi manusia yang halal, kedua meneguhkan moralitas yang luhur, ketiga membangun rumah tangga yang islami, keempat memotivasi semangat dalam beribadah, dan yang kelima melahirkan keturunan atau generasi yang baik. Syarat dan rukun nikah. Syarat nikah terbagi atas 5, yaitu 1. Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, kedua ada wali untuk mempelai perempuan, 3. Ada saksi dari kedua belah pihak, keempat ada mahar, dan 5. Ada ijab dan qabul. Selanjutnya rukun nikah. Beberapa rukun nikah yaitu 1. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. 3. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Kelima, pernikahan berlangsung tanpa pelaksana. 7. Nikah yang diharamkan. Yang pertama adalah nikah mut'ah atau nikah sementara atau nikah kontrak. Nikah mut'ah adalah di mana nikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu. Kedua adalah nikah syighar. Syighar adalah nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. 3 adalah nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Keempat adalah kawin pinjam. Kawin pinjam adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar pinjaman. Kelima adalah poliandri. Poliandri adalah seorang wanita yang menikahi lebih dari satu laki-laki. Keenam adalah kawin lari. Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. 9 adalah hak dan kewajiban suami istri. Perjanjian nikah, harta dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut. Kewajiban seorang suami kepada seorang istri menurut pasal 80 KHI. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setelah itu, sesuai dengan penghasilan suami penanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Kedua adalah biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3 adalah biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Selanjutnya adalah istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B.
Terakhir adalah kewajiban suami sebagai dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz. Kewajiban istri kepada suami menurut pasal 83 KHI, yaitu yang pertama adalah kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua adalah istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya. Perjanjian nikah, perjanjian perkawinan dibuat semata-mata untuk kepentingan-kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing. Selanjutnya, harta dalam perkawinan. Menurut pasal 85 KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, suami atau istri. 10 adalah poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau bisa disebut suami menikahi lebih dari satu wanita yang akan dijadikan istrinya. Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti keduanya meninggal dunia. Menurut pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena satu, kematian, dua, perceraian, dan ketiga adalah atas keputusan pengadilan. 12 adalah masa idah. Masa idah adalah masa tunggu bagi janda setelah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jadi jika seorang ingin menikah lagi harus menunggu masa idahnya selesai. Yang 13 adalah pengurusan anak. Pengurusan anak ialah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder anak. Pengurusan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam sudah diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena sakit atau karena gaji yang tidak cukup untuk mencukupi kehidupan berumah tangga. 14. Rujuk dan tata caranya. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa idahnya. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya, yakni di antara talak 1 atau 2. Tata cara rujuk. Mantan suami istri tersebut harus memiliki kutipan buku pendaftaran yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah, diatur dalam pasal 10 KHI. Rujuk hanya dapat membuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah. 15 adalah perkawinan campuran dan perkawinan di bawah umur. Perkawinan campuran dalam undang-undang ialah perkawinan antara dua orang yang di suatu negara seperti Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Selama ini di Indonesia tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dini. Dan itulah hasil dari rangkuman pembelajaran materi saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Erlangga Primasti Jafri dengan MPM 10.380. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.